Baik, shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini, biarlah Engkau berikan kami Tuhan hati dan telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran dan kami mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Berikan ketaatan Tuhan, dan Engkau juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan, ketika kami menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap apa yang keluar daripada hamba-Mu ini Tuhan, berasal daripada-Mu saja Tuhan. Mengingatkan setiap kami, menguatkan setiap kami, dan memberikan kami paradigma yang baru. Untuk kami terus Tuhan boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami terus disempurnakan hari lepas hari, sehingga kami sama seperti Kristus. Urapi Tuhan pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi saudara dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan saya akan beri tema yaitu walk with God. Walk with God, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya akan mendasarinya dari Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 5, ayat 21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini itu adalah tentang Henok. Kalau kita perhatikan, orang di masa-masa zaman Henok itu umurnya panjang. Sebelum Henok, kalau kita lihat keturunan sebelum Henok itu umurnya sampai 900 lebih. Bahkan sesudah Henok umurnya pun 900 tahun lebih. Tapi ketika Henok, berbicara tentang Henok, Henok cuma berumur 365 tahun. Sepertiganya. Bagi orang-orang Henok ini tidak berumur panjang. Tapi lihat, kenapa Henok umurnya cuma mencapai 365 tahun. Ternyata Henok itu bergaul dengan Allah dan ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Tuhan. Jadi Henok mengalami pengangkatan dan tidak mengalami kematian. Karena apa? Karena Henok hidupnya bergaul dengan Allah, Bapak Saudara. Nah, ketika saya mempelajari selama hidupnya, Henok terus bergaul dengan Allah. Dan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, bergaul itu dituliskan sebagai halak. Halak itu artinya berjalan. Jadi boleh disimpulkan bahwa selama kehidupan Henok, Henok itu berjalan bersama-sama dengan Allah. Bergaul dengan Tuhan itu berarti Henok berjalan bersama-sama dengan Allah. Nah, hari ini Bapak Saudara, kita akan belajar apa makna dari berjalan bersama-sama dengan Allah. Supaya apa? Supaya pun kita bisa meneladani Henok, bagaimana Henok berjalan, bergaul bersama-sama dengan Allah. Bagian yang pertama, makna berjalan dengan Allah itu seperti apa? Atau makna berjalan dengan Tuhan. Bagian pertama yaitu mempunyai komitmen selalu melekat dengan Tuhan. Mempunyai komitmen selalu melekat dengan Tuhan. Di dalam Amos pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Amos pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bapak Saudara dikasih Tuhan, jadi Amos mengatakan kalau tidak ada komitmen, kedua orang ini tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama dengan Allah itu ibarat sebuah pernikahan.
Ketika dua orang dipersatukan dalam pernikahan, dia akan katakan, aku akan mengasihi engkau, aku akan merawat engkau, akan menghormati engkau dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam sehat, dalam kekurangan, dalam berkelebihan diberkati, sampai maut memisahkan. Jadi Bapak Saudara, ada sebuah komitmen yang harus kita lakukan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Mempunyai komitmen selalu melekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, melekat itu artinya tidak terpisahkan. Baik itu susah maupun senang. Melekat itu lebih daripada dekat. Kalau kita dekat, itu belum tentu melekat. Tetapi kalau kita melekat, itu sudah pasti dekat. Ibaratnya seperti ini Bapak Saudara. Ada sebuah materai yang ditempelkan ke segel surat atau surat kontrak. Itu ditempel, itu melekat. Bisa dipisahkan? Bisa, tapi pasti merusak. Itu yang nama melekat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua sampai yang keempat. Yohanes 15 ayat yang kedua sampai keempat dikatakan seperti ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, melekat, tidak terpisahkan. Apapun keadaan kita, sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu tak terpisahkan. Baik di dalam suka, baik di dalam duka. Baik di dalam keadaan diberkati, tidak diberkati. Baik dalam keadaan kita di atas maupun keadaan kita mengalami tekanan sampai kita ada di bawah. Terus melekat, Bapak Ibu Saudara. Melekat itu berarti firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ayat yang ketujuh dari Yohanes 15 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita punya komitmen, kita melekat pada Tuhan, maka kita pun juga menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kelihatannya simpel Bapak Saudara, tapi apakah ini sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Apakah kita memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari? Saya mengajarkan kepada keluarga saya, bahkan saya pun seperti itu Bapak Saudara. Puji Tuhan, saat ini saya mungkin sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu habis sekitar 9 kali Bapak Saudara. Dan ini terus saya lakukan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, firman Tuhan itu akan menuntun kita. Bukankah di dalam firman Tuhan dikatakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi supaya kita berjalan di dalam kebenaran, mau tidak mau, kita harus merenungkan firman Tuhan. Alkitab bagi kita itu adalah buku pedoman. Dan sangat-sangat penting. Jadi Bapak Saudara, mungkin sangat sederhana. Tapi mari kita punya komitmen. Melekat dengan Tuhan. Melalui apa? Merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya sakit ataupun saya harus pergi keluar kota, keluar negeri, saya tidak akan melupakan untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan ketika saya mendapat firman Tuhan itu, saya mendapatkan rema dari firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu saya bagikan kepada banyak orang. Yang ada di kontak saya bagikan setiap pagi. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Melekat artinya bukan hanya kita mengenal Allah, tetapi kita juga dikenal oleh Allah. Ayat yang ke-8 dari Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan hal seperti ini.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita melekat kepada Tuhan, maka bukan hanya, oh aku mengenal Tuhan, no. Bukan hanya itu, tapi Tuhan juga mengenal kita. Dan ini katakan, demikianlah kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan mengenal kita, Bapak Ibu Saudara. Melekat itu berarti ada dua arah. Kita kenal Tuhan dan Tuhan kenal kita. Jadi jangan bangga Bapak Saudara, aku mengenal Tuhan. Belum. Tapi tunggu dulu. Apakah Tuhan mengenal kita? Bagaimana Tuhan bisa mengenal kita kalau kita tidak melekat dengan Dia? Benar ya Bapak Saudara? Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita adalah murid-muridnya. Dan murid-murid itu akan dikenal oleh Allah. Jadi Bapak Saudara, poin yang pertama, makna dari berjalan dengan Allah atau berjalan dengan Tuhan, yaitu memiliki atau mempunyai komitmen untuk selalu melekat dengan Tuhan. Makna yang kedua, Bapak Saudara. Makna yang kedua, apa sih makna berjalan dengan Tuhan? Makna yang kedua adalah melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Nah ini, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu bahwa dia tidak sanggup memimpin bangsa Israel sendirian. Musa tahu bahwa kekuatannya itu terbatas. Oleh sebab itu Musa berkata kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami Tuhan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan yang luar biasa dari seorang Musa, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa dia butuh pertolongan Allah yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia sangat-sangat memerlukan bimbingan dari Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Melibatkan Tuhan itu berarti memohon kepada Tuhan untuk menyertai kita. Yakobus 4 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita ini manusia terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 minggu kemudian. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 tahun. Oleh sebab itu kita butuh penyertaan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan untuk menyertai kita. Di dalam setiap doa-doa kita. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan. Mari selalu katakan, Tuhan, aku butuh penyertaan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan. Itu melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, dan kita lihat ketika Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, sekalipun aku harus berjalan lewat lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Bapak Saudara, lembah kekelaman itu ternyata ada. Ketika tahun 2013 saya berangkat ke Israel, saya ditunjukkan tour guide-nya. Lembah kekelaman itu seperti ini, Pak. Jadi lembah kekelaman itu adalah jalan di dasar bukit yang sangat-sangat sempit karena diapit oleh 2 bukit yang tinggi. Dan akibatnya jalan itu tidak kena sinar matahari, Bapak Saudara. Jalan yang kecil, jalan yang berliku, dan jalan yang gelap karena tidak kena sinar matahari. Dan apa yang terjadi ketika jalan itu jalan kecil dan tidak terkena sinar matahari, maka di situ tempatnya binatang buas dan para perampok. Oleh sebab itu di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, ketika ada seorang yang berjalan, kemudian dirampok, ya dia berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak ada perlindungan sama sekali.
Tetapi Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang menyertai. Jadi Bapak Saudara, mungkin prediksi-prediksi ahli ekonomi, wah ini keadaan ke depan tidak semakin baik. Oh ini ke depannya ini perekonomiannya semakin buruk. Saya mau katakan Bapak Saudara, jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Bahkan secara tegas di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, jika kita melewati api, kita tidak akan terbakar. Jika kita melewati air, kita tidak akan tenggelam. Karena ada Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan waktu lalu sudah menyertai bangsa Israel, lihat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Tuhan menyertai begitu luar biasa. Kasutnya tidak rusak. Dan penyertaan Tuhan nyata, Bapak Ibu Saudara. Bajunya tidak rusak. Kemudian berapa banyak air yang Tuhan sediakan. Itu cukup bagi kita untuk mempercayai Tuhan kita. Sebuah kesaksian Bapak Saudara. Ketika tahun 2003, papa saya dipanggil Tuhan. Waktu itu saya masih berusia sekitar 24 tahun. Papa saya adalah tulang punggung keluarga. Begitu papa saya meninggal, dunia seakan runtuh, Pak Saudara. Waduh. Karena apa? Ketika papa saya meninggal, itu sebelumnya sudah koma 33 hari di rumah sakit karena pembuluh darah di batang otak pecah. Harus dioperasi, sudah keluar uang banyak, dan akhirnya meninggal dunia. Serasa dunia runtuh karena apa? Karena utang sana sini. Kita berhutang sana sini, Bapak Saudara. Untuk keperluan biaya rumah sakit, pengobatan rumah sakit, harus berhutang. Seakan sudah gelap, aku tidak tahu Tuhan, masa depanku seperti apa. Ketika saya melihat papa saya meninggal dunia, saya sempat kecewa. Kenapa Tuhan Engkau melakukan hal ini? Ketika aku melayani Tuhan, ketika aku rajin beribadah, kenapa hal ini terjadi? Tapi luar biasa Bapak Saudara. Tuhan berbicara seperti ini. Jangan takut anakku Doni. Aku ini Tuhan yang baik. Dan suatu saat nanti Engkau akan mengatakan bahwa aku ini Bapa yang baik. Dan benar Bapak Saudara. Sepanjang perjalanan saya mengandalkan Tuhan. Hutang-hutang itu kelihatannya tidak mungkin dilunasi. Bahkan papa saya sebelum meninggal, dia berhutang untuk usaha di bank. Tapi semua itu bisa dilewati. Bisa dilunasi, hutang-hutang pengobatan bisa dilunasi. Bahkan hutang-hutang bank untuk modal usaha, semua bisa dilunasi. Ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi Bapak Saudara, libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika saya berangkat kerja, saya di mobil. Begitu saya menyalakan mesin mobil, saya berdoa, Tuhan, aku butuh penyertaan-Mu. Melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, apa bisa dikasih Tuhan? Melibatkan Tuhan itu berarti mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang memegang masa depan kita. Dia yang merancangkan masa depan kita. Masa depan yang indah. Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini cukup favorit. Mungkin sudah kita hafalkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Saudara lihat. Tuhan itu merancangkan rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oh tapi Pak, hidupku kok seperti ini? Koreksi Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah melibatkan Tuhan? Apakah kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Sebab kalau kita berjalan dengan Tuhan, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya, libatkan Tuhan. Dan kamu akan melihat masa depanmu itu masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan suram, tapi masa depan yang cerah, Saudara.
Karena lihat, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Kalau nyawanya saja sudah Tuhan berikan kepada kita, apalagi hal yang lain. Lihat, Tuhan kita Bapak Saudara, bahkan merelakan nyawanya. Kalau Tuhan lain mungkin justru meminta kita untuk mengorbankan nyawa kita, membela Dia. Tapi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia sangat mengasihi kita. Dia menyerahkan hidupnya untuk menebus kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, poin yang kedua yang kita bisa pelajari, yaitu melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sudahkah kita melibatkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita merasa, wah gampang ini, kita menggunakan kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, bahkan kekuatannya sendiri. Kekuatan kita terbatas. Bahkan mungkin orang yang punya pengaruh tertinggi, presiden, bahkan mungkin orang terkaya seluruh dunia, di seluruh dunia orang terkaya nomor 1. Dia terbatas, Bapak Saudara. Oleh sebab itu jangan mengandalkan kekuatan kita. Libatkan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan pencipta segalanya dan pemilik segalanya. Itu poin yang kedua, Bapak Saudara. Dan poin yang ketiga, Bapak Saudara. Poin yang ketiga, makna dari berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah hidup kudus dan tidak bercacat celah. Hidup kudus dan tidak bercacat celah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kata yang digunakan sama, yaitu halak. Berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan kita lihat Bapak Saudara, kalau kita bisa membaca tentang peristiwa Nuh ini. Pada saat itu, Nuh adalah seorang yang benar. Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya apa? Orang-orang di zaman Nuh itu berarti berjalan secara tidak benar. Melakukan hal-hal yang tercela. Tetapi karena Nuh hidup bergaul, Nuh hidup berjalan dengan Allah, maka Nuh adalah seorang yang benar. Dan dia tidak bercela. Hidup kudus, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hidup kudus dan tidak bercacat celah. Kalau kita lihat, hidup kudus itu adalah perintah dari Allah. Di dalam Imamat 11 ayat yang ke-45 dikatakan ini. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan katakan, jadilah kudus, sebab aku kudus. Jadilah, ini adalah kalimat perintah. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk hidup kudus. Bukankah kita ini adalah Israel rohani? Dan perintah Tuhan, jadilah kudus. Oleh sebab itu, kita harus hidup kudus, Bapak Saudara. Mungkin kekudusan di zaman ini terasa sudah tidak zamannya. Kalau kita lihat Bapak Saudara, wow. Zaman-zaman sekarang ini semakin berkembangnya teknologi membawa pada kehancuran. Pornografi, kemudian kekerasan. Bahkan lihat LGBT. Dulu tidak ada LGBT. Ya ada, tapi LGBT tidak seperti sekarang terang-terangan Bapak Saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya melihat ada seorang pendeta atau hamba Tuhan. Dia juga LGBT. Wow. Kekudusan semakin tergerus oleh zaman.
Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, kekudusan itu harus mutlak bagi kita. Ada slogan sebuah perusahaan rokok, tapi saya tidak menganjurkan Bapak Saudara untuk merokok. Ada sebuah slogan yang cukup menarik, yaitu kami memang beda. Nah sama, orang Kristen harusnya seperti itu. Kami memang beda. Kalau zaman ini sudah tidak ada kekudusan atau kekudusan itu sudah dianggap bukan hal yang penting, tapi kita mau berkatakan kami memang beda. Saya mau hidup kudus. Memang tidak gampang Bapak Saudara. Ada sebuah konsekuensi ketika kita hidup kudus. Mungkin kita ditinggalkan oleh teman-teman kita. Ataupun mungkin kita sudah tidak dianggap oleh banyak orang. Tapi karena itu perintah Allah, maka kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Hidup kudus Bapak Saudara. Nah, hidup kudus itu berarti dipisahkan dari dunia. Karena asal kata hidup kudus yaitu kados, artinya dipisahkan dari dunia. Imamat pasal yang ke-20, ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dipisahkan, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau misalkan kita ini mancing, bagi yang suka mancing ya. Mancing, saya punya seorang teman, itu hobinya mancing, itu mancing di laut lepas. Dia kalau biasanya mancing di laut lepas, Bapak Saudara, dia pancing ikan, kemudian ikan itu dibawa begitu dapat, kemudian langsung dimasak saat itu juga. Daging ikan itu akan terasa manis, segar. Padahal laut harusnya kan airnya kan rasanya kan asin. Tetapi daging ikan itu tetap manis. Karena apa? Karena ikan itu ikan hidup Bapak Ibu Saudara. Coba kalau ikan itu kemudian mati dan terbawa arus air laut, maka saya yakin dan percaya dagingnya juga ikut asin. Artinya Bapak Ibu Saudara, karena kita hidup, maka kita harus berbeda. Kita dipisahkan dari dunia. Kita tidak sama Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu saja, hidup kudus dan tidak bercacat celah. Itu berarti jangan sampai kita terbawa arus duniawi. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dikatakan seperti ini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi Bapak Saudara, mari. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakan, disebut saja pun jangan. Ini bayangkan, jadi tidak boleh disebutkan. Ini yang harus kita lakukan, orang-orang yang kudus. Jadi poin yang ketiga yang bisa kita pelajari. Kita harus hidup kudus dan tidak bercacat celah. Sama seperti Nuh, ketika dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Hidupnya tidak bercacat celah. Hidupnya memuliakan nama Allah. Dan Nuh akhirnya terpilih Bapak Saudara. Nuh beserta keluarganya diselamatkan. Dari sekian banyak orang yang ada di zaman Nuh, Tuhan cuma memilih 8 untuk diselamatkan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar. Walk with God, berjalan bersama-sama dengan Allah. Berjalan bersama-sama dengan Allah itu bukan sekedar slogan saja, tapi kita mau melakukannya. Saudara. Kalau kita melihat tadi dari awal contohnya Henok, wow, Henok hidupnya bergaul bersama-sama dengan Allah. Henok berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan Bapak Saudara, kalau saya boleh menyaksikan kehidupan saya. Ketika papa saya meninggal, kelihatannya Bapak Saudara tidak mudah.
Tapi semuanya itu bisa saya lewati. Dan saya mau katakan Bapak Saudara, mengikut Tuhan itu bukan berarti terus kita diberkati luar biasa. No. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan yang kita lewati ini selalu mulus. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan yang kita lewati ini terus bertaburan bunga. Tuhan tidak pernah janji bahwa Tuhan yang ketika kita melewati jalan ini tidak akan ada banyak rintangan. Tidak pernah. Tapi yang Tuhan janjikan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Dia akan menyertai, Dia akan membimbing kita. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kalau saya ada sampai saat ini bukan kekuatan gagah saya Bapak Saudara. Enggak, ini semua karena anugerah Tuhan. Ketika saya menikah tahun 2005 Bapak Saudara, 2009 saya menikah, kelihatannya baik-baik saja. Tapi 2009 saya sempat jatuh. Habis semuanya. Semuanya habis Bapak Saudara. Saya tidak punya uang, mobil sudah saya jual. Cuma rumah ini. Kenapa rumah ini? Rumah ini tidak bisa dijual Bapak Saudara. Karena rumah ini atas nama 3 orang. Mama saya dan adik saya. Mama saya katakan sudah habis Don. Mama sudah tidak bisa nolong lagi. Kalau nolong kamu terus-terusan, kita semuanya nanti pasti payah. Kita semuanya hancur. Lebih baik kamu berdiam diri, cari caranya. Tak mudah Bapak Saudara. Tak mudah. Perlahan-lahan teman-teman yang dekat ketika tahu saya jatuh, habis, bangkrut, mulai meninggalkan. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Hanya satu yang bisa diandalkan. Tuhan. Saya datang bersama-sama dengan istri, nangis di hadapan Tuhan. Gimana ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Mama saya sempat ngomong, sudah kamu enggak perlu pelayanan lagi. Pelayanan enggak menghasilkan uang. Pelayanan malah keluar uang kamu. Kamu sudah ada punya uang, sudah. Diam di rumah. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Saya ingin melayani Tuhan. Dan hal yang luar biasa, Bapak Saudara. Teman saya menyuruh saya ke rumahnya. Ketika saya ke rumahnya, secara singkat Bapak Saudara, saya dipinjami mobil. Dia katakan, ini mobil pinjam, sudah. Kamu pinjam, kamu pakai, sudah. Nah terus, nanti ngisi bahan bakarnya, waktu servis, tidak perlu takut. Waktu kamu servis, tinggal taruh di bengkel, nanti saya yang bayar. Kalau kamu perlu bensin, bilang saja. Tak kasih kamu uang untuk beli bensin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Dengan mobil itu saya bisa melayani Tuhan. Saya melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Saya mulai dari bawah lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Saudara? Tahun 2011, Tuhan pulihkan saya. 2009 akhir. 2009 awal saya bangkrut. 2009 akhir saya mendapatkan sebuah proyek yang lumayan besar, dan proyek itu terselesaikan tahun 2011 akhir. Akhirnya Bapak Saudara, saya bisa bayar hutang-hutang saya. Tuhan pulihkan saya. Karena apa Bapak Saudara? Karena saya melibatkan Tuhan. Saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya tahu bahwa saya tidak mampu Bapak Saudara. Saya sadar bahwa saya sangat terbatas. Oleh sebab itu, saya butuh penolong yang tidak terbatas. Dan penolong yang tidak terbatas itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong saya. Dan kalau sampai hari ini, saya ada. Ini semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Nah, Bapak bisa dikasih Tuhan. Sebagai kesimpulan yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Kalau kita kembali lagi di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22. Dikatakan seperti ini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah
dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Artinya apa, saudara? Sepanjang umur Henok, dia bergaul, dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Wow, luar biasa, saudara. 300 tahun. Bagi kita itu adalah perjalanan yang sangat panjang, Bapak Saudara. Ketika Henok bergaul berjalan dengan Allah, saya yakin Henok mengenal siapa pribadi Allah sebenarnya. Jadi saya percaya Henok tidak lagi bersungut-sungut, Bapak Saudara. Henok tidak mungkin mengatakan, Tuhan, masa kamu tidak mendengar doaku sih Tuhan? Tidak mungkin seperti itu. Karena Henok tahu dia berjalan bersama-sama Allah yang menyertai dia. Ini yang luar biasa, Bapak Saudara. Sama ketika seumur hidup kita berjalan, kita bergaul bersama-sama dengan Allah. Maka kita akan mengetahui siapa Allah kita sebenarnya. Saya suka ilustrasi dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan seperti ini. Berjalan bersama-sama dengan Allah, itu ibarat kita ini berjalan dengan Tuhan, misalkan ke tempat yang jauh, misalkan ke Singapura dengan berjalan kaki. Dibandingkan seperti ini, kalau misalkan saya dengan Tuhan pergi ke Singapura, naik pesawat, dan ketemu di pesawat, saya cuma say hello, cuma berbicara yang ringan-ringan selama 2,5 jam. Karena naik pesawat cuma 2,5 jam. Sampai tujuan di Singapura mungkin sudah berpisah karena beda tujuan. Tetapi kalau kita berjalan dengan Allah, dengan jalan kaki, misalkan saya dengan Tuhan, berjalan kaki ke Singapura dengan berjalan kaki, maka itu akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Kita berjalan berdua, hari pertama mungkin kita tidak kenal, hari kedua kita mungkin tidak kenal, nanti minggu pertama kita mulai kenal, di bulan berikutnya kita mengenal, dan akhirnya kita mengenal satu sama yang lain. Karena apa? Karena durasi yang begitu panjang. Jadi Bapak Saudara, berjalan atau bergaul bersama-sama Allah tidak bisa cuma sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa. Tetapi seumur hidup kita. Ibarat pernikahan. Saya sudah menikah selama 20 tahun. Dan itu pun saya masih belajar Bapak Saudara, mengenal bagaimana karakter istri saya. Istri saya pun juga belajar bagaimana mengenal karakter saya. Itu yang dinamakan berjalan bersama-sama dengan Allah. Seumur hidup kita. Tidak bisa dengan waktu yang singkat. Jadi berjalan dengan Tuhan itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Bukan hanya sesaat saja. Oh, aku berjalan dengan Tuhan karena apa? Karena aku butuh Tuhan. Kalau sudah, tidak bisa, Bapak Saudara. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan. Sehingga kita dapat menaruh sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Trust in Him. Percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Aku menaruh harapanku kepada Tuhan. Karena apa? Karena aku tahu pribadi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tuhan selalu ada. Karena Dia adalah Immanuel. Tadi siang ketika saya melihat medsos, saya diberkati oleh kesaksian dari Bapak Pendeta Yusuf Roni. Dia katakan, ketika dia mengalami hukuman di penjara karena dia percaya Yesus, dia sempat dipindah-pindahkan dari penjara satu ke penjara lain. Dan suatu saat dia dipindahkan ke penjara Surabaya Kalisosok. Ketika dia di penjara, ketika dia dipindahkan dari penjara satu ke Kalisosok, dia harus naik pesawat, Bapak Saudara. Karena dia adalah tahanan, maka dia diborgol. Bukan diborgol gini ya. Jadi tangannya diborgol satu tangannya, kemudian borgol yang satu diborgolkan ke petugas lainnya. Supaya apa? Supaya tidak bisa lari. Padahal di pesawat tidak mungkin lari juga.
Ketika itu dia mengeluh, Tuhan aku ini sudah jadi Kristen, kenapa seperti ini? Tuhan memberikan pewahyuan pada dia. Itu loh Immanuel. Artinya apa? Immanuel itu bukan hanya Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak melepaskan kita. Suatu hal yang luar biasa, Bapak Saudara. Allah Immanuel, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Jadi sedetik pun Tuhan tidak pernah terlelap akan kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan memampukan kita menghadapi apapun dan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar walk with God, berjalan bersama Tuhan. Ada 3 makna yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama yaitu kita mempunyai komitmen untuk melekat kepada Tuhan. Kemudian melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan hidup kudus dan tidak bercacat celah. Mari Bapak Saudara, kita mau ambil keputusan hari ini. Maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini boleh termeterai dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak terbuang sia-sia. Dan biarlah Tuhan melalui firman ini, Tuhan, kami diingatkan bahwa kami memerlukan Tuhan. Kami membutuhkan pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyertai langkah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengambil komitmen untuk kami mulai hari ini dan seterusnya. Kami mau berjalan bersama-sama Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami. Apa yang Tuhan perintahkan, biarlah kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini termeter dalam kehidupan kami, bertumbuh, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.